Bapak Soeharto yang merupakan presiden kedua, beliau itu kan gadah mantu. Kalau presiden masa di belakang. Nek delalah mantannya luwe. Pakai istilah kayak gaya itu ya Mas, kayak rantai itu ya. Nah, kalau memang tidak menyusahkan monggo. Setelah dipanggihkan nih, pengantin pria sudah sebelah kanan, pengantin putri sebelah kiri. Ya. Terus dilanjutkan prosesi sindur binayang. Iya, betul sekali. Itu gimana, Jadi Mas? setelah nanti prosesi panggih itu selesai, nanti kan ditoto oleh dukun mantan atau juru paes. Itu nanti lalu disengepi atau diselimuti. Bahasa Jawanya kan disengepi itu namanya. Singkepi? Iya, singep. Singep? Iya, singep. Ada yang nyebut singkep itu juga monggo, tapi kalau secara bahasa sastra itu singep. Gampangnya disinduri sih, Pak. Disinduri. Oke, Nanti sindur nanti kan kalau ya itu namanya badannya sindur. Betul. Tapi kalau prosesi untuk untuk merenggangkan kain lalu ditemplek ke itu, itu namanya nyingepi. Nyingkepi. Iya, iya betul. Itu tata caranya itu adalah selindur binayang. Ada yang bilang selindur, ada yang bilang sindur, monggo. Jadi sama-sama betul. Karena memang itu istilah aksara vokal. Jadi ada yang nyoba selindur pakai L, ada yang pakai sindur, monggo, enggak masalah. Sindur binayang. Yang penting kan artinya sama kan, Mas? Sama. Terus bentuknya sindur, itu tuh apa sih, Mas? Bendera merah putih atau? Oh, tidak. Sindur itu bentuknya kain panjang, warnanya gula kelopo. Gula kelopo itu bukan kok terus gula aren. Gula tuh kayak kelopo ora. Oh, tadinya kok geplak, Mas. Warnanya bukan itu. Gula kelopo itu apa, Mas? Gula kelopo itu adalah istilah nama bendera, Mas. Jadi nama bendera merah dan putih. Gula itu kan merah, Mas Anune. Filosofi dari merah. Kelopo kan putih. Gitu. Jadi gula kelopo itu adalah bendera merah putih. Nek gula ning omahku coklat ya. Wah lah, curah berarti. Gula kelopo merah putih ya. Iya, betul. Itu sebenarnya ada ketentuan ya, Mas? Panjangnya berapa meter? Sebenarnya kalau untuk panjangnya itu sebenarnya mengikuti sikon, Mas. Katakanlah kepanjangan juga tidak masalah. Karena kan nanti ini konteksnya adalah gagrag Surakarta. Jadi sindur itu hanya ditaruh di pundak pengantin kakung dan putri, kan dibarengkan sing plek gitu. Ya. Dan bapaknya itu di belakang sama ibunya. Oh, oke. Ini juga case baru, bukan case baru sih, juga sering terjadi di masyarakat. Banyak prosesi sindur binayang itu tadi, bapaknya itu di depan, ibunya di belakang. Itu. Jadi ditarik. Itu sebenarnya bisa kayak gitu, kenapa, Mas? Ya, itu berkaitan dengan yang pernah saya terima di Pawiyatam Keraton Surakarta Hadiningrat. Karena saya dulu kan pernah bersekolah di sana, di Sanggar Pawiyatam Keraton Surakarta Hadiningrat. Itu memang terjadi distorsi dari adat yang sebenarnya kayak Surakarta itu adalah bapak ibu di belakang, namun terjadi sekarang adalah di depan. Nah itu karena begini, Mas, sejarahnya itu pada waktu itu kan Bapak Soeharto yang merupakan presiden kedua Republik Indonesia. Bapak Soeharto. Beliau itu kan gadah mantu, gadah damel. Dia punya hajat. Nah, kalau tidak salah tepatnya Bu Tutut kalau nggak salah. Seperti itu, ya. Nah, itu kan pakai adat gaya Surakarta. Nah, karena beliau itu sebagai presiden, ya sebenarnya beliau tahu bahwa nanti beliau akan ditempatkan di belakang. Dirasa kok kalau presiden masa di belakang. Padahal mungkin shoot kameranya itu kan kalau di belakang tidak nampak apa-apa. Jadi hanya nampak pengantin saja. Padahal yang benar seperti itu memang. Tapi karena ya pertimbangan itu tadi, akhirnya Pak Harto diminta untuk di depan. Kayak semacam cucuk lampah malah jadinya. Gitu. Narik gitu ya? Narik begitu. Padahal sebenarnya di belakang harusnya. Tapi karena protokoler yang zaman dulu ya? Zaman dulu kalau dirasa kok masa presiden di belakang, ada seperti itu. Ya sudah, akhirnya dia dipindah ke depan. Sebagai untuk narik yang pengantin. Dan itu banyak diadopsi sekarang ya, Mas? Nah itu sekarang jadi kaprah. Maksudnya gini, memang itu prosesi sebenarnya khusus untuk beliau kan? Iya, yang betul. Pada zaman dahulu beliau seorang pemimpin negara. Presiden, betul. Selama itu dan
memang dihormati di kalangan masyarakat, makanya beliau ditaruh di depan gitu kan Mas. Terus sekarang mungkin banyak sekarang yang mengadopsi hal itu. Sebenarnya kalau di Gagrak Surakarta sendiri yang paling benar berarti Bapak Ibu itu di belakang sindur itu tadi. Iya, di belakang. Jadi nanti Bapak Ibu itu fungsinya adalah tutwuri handayani. Nah, ini asik. Dia istilahnya mendorong dari belakang. Wah, itu joroknya Mas. Itu mesti maksudnya mensupport, support ya. Mau jadi apa, mau bagaimana kita ada support di belakang. Iya, betul. Jadi memang Bapak Ibu itu mendorong dari belakang. Mendorong untuk istilahnya itu mendukung. Mendukung. Oke. Karena memang sebenarnya kalau di filosofinya kan itu memang kamu itu kan sudah jadi keluarga sendiri. Kamu harus bisa mandiri. Jadi orang tua itu hanya mendukung sampai sini. Udah, kamu setelah ini ya udah lepas. Makanya kamu harus bisa hidup sendiri, survive sendiri, ya seperti itu. Jadi tidak di depan, kan di depan kesannya kayak orang tua itu belum ikhlas. Jadi masih disurung, masih ayo nduk, tak tuntun. Nah, padahal kan esensi orang menikah itu kan sudah punya tanggung jawab sendiri, punya istilahnya kepentingan sendiri dan juga tidak boleh dicampuri oleh siapapun termasuk orang tua. Jadi orang tua hanya sifatnya mengantar lalu sudah lepas. Makanya di belakang semua, Bapak Ibu. Jalan gitu sampai di pelaminan. Iya, sampai pelaminan gitu betul. Oke, sampai di pelaminan terus didudukkan, Mas. Didudukkan. Nah, didudukkan itu oleh Bapak pengantin putri itu namanya toto coro, tanem. Oke. Jadi orang kok mantan ditandur terus tidak disirami. Oh, enggak, kumpul malah. Enggak ya. Sampai di pelaminan dilanjutkan prosesi tanam. Tanam apa tanam? Tanam ya? Tanam, iya tanam, ditandur itu Mas. Bahasanya tandur. Gitu. Itu prosesnya gimana Mas kemarin? Ya cuma hanya mendudukkan saja. Jadi udahlah joroknya enggak, geblak semua nanti malah. Oke, didudukkan ya. Didudukkan pelan-pelan, setelah itu sudah selesai dilepas sindurnya. Sudah selesai. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa duduk di tempat yang sudah dituju. Oke. Seperti itu. Terus setelah ditanam itu tadi Mas, setelah ada prosesi tanam tadi, dilanjutkan prosesi kerobongan. Benar nggak sih Mas? Iya betul, sebenarnya seperti itu. Jadi setelah ada prosesi tanam itu nanti kerobongan. Oke. Itu. Isinya kerobongan tuh apa Mas? Baik, untuk kerobongan sendiri sebenarnya itu juga merujuk ada beberapa adat Mas. Jadi kerobongan itu bukan ada satu, tapi beberapa kumpulan. Kumpulannya seperti ini. Kalau katakanlah si mantan putri itu adalah mantu pertama, mantan pertama yang dinikahkan, maka diadakan namanya bubak kawah. Di itu. Jadi tergantung terserah itu anak keberapa. Itu untuk yang mantan pertama langsung ada bubak kalau kawah. case-nya anaknya perempuan hanya satu dan itu tunggal. Iya, di bubak kawah. Di bubak kawah. Iya. Kalau di anak terakhir kan ada yang namanya di anak terakhir itu ada yang namanya tumplak punjen. Oh itu nanti. Itu setelah nanti sudah selesai semua, sudah mentah semua, baru ada tumplak punjen. Lah kalau case-nya tadi anak tunggal Mas. Anak tunggal. Berarti dua-duanya dilakukan. Bubak kawah nanti setelah nanti gitu. Jadi pelan-pelan satu. Jadi setelah nanti pertama di kerobongan itu ada bubak kawah dulu. Ya tahu bubak kawah. Terus nanti ada namanya itu ngunjuk rujak degan tadi. Jadi di bubak kawah itu ada namanya ngunjuk rujak degan. Itu. Jadi ada degan nanti diminum. Oh iya, rujaknya kan udah udah ada rujak degan itu loh Mas. Itu. Jadi nanti diminum oleh bapaknya dulu. Oke, sebenarnya air rujak degan itu isinya degan yang sudah dikoret itu loh Mas. Oh, itu bahasanya rujak degan. Rujak degan. Kok gitu. Biasanya ada tapenya itu Mas? Wah, itu malah penambah rasa berarti. Oh, sebenarnya hanya satu ya minumnya? Iya, hanya rujak degan itu aja sama airnya dulu. Itu pertama diminum sama ayah. Ayahnya dulu. Ya. Nah setelah itu nanti ibunya, nanti kayak seakan bertanya, piye Pak ne rasane? Nah seperti itu. Jadi nanti posisinya nanti itu si bapak nanti di tengah di antara mantan itu nanti. Itu. Nah piye rasane Pak ne? Ditakoni plek. Nah nanti dijawab jenenge? Mantep. Rasane seger sumyah, sumarambah wong saomah. Jadi artinya adalah
rasanya itu seger, menyegarkan, sumarambah saomah. Jadi berkahnya itu sangat dirasakan sekali di situ. Dan semua itu diharapkan duanya itu untuk semuanya, saomah, sumarambah saomah. Itu. Jadi ada dialognya itu ya Mas? Iya, hanya itu saja. Itu baru mungkin nanti rujak degannya diminum oleh ibunya. Seperti itu. Oke. Mungkin kenapa yang dipilih degan itu ada alasannya juga ya Mas? Jadi degan sendiri merupakan gimana ya? Minuman yang sangat-sangat istimewa Mas. Karena dari degan itu kan dari pohon yang apapun tidak ada celahnya, semua bisa dimanfaatkan. Dari akarnya, pohonnya, sampai daunnya, buahnya, kan semua dimanfaatkan. Artinya apa? Menjadi pengantin itu haruslah menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat luas, apapun bentuknya. Makanya disimbolkan dalam rujak degan tadi. Gitu. Itu nih dalam Islam ya namanya ada hadisnya di sana. Oh ya. Khairukum man anfa'ahum linnas. Ya nggak sih? Khairun nasi anfa'ahum linnas. Itu jadi sebaik-baiknya orang itu bermanfaat bagi orang lain. Ini masuk ya filosofinya. Oh, masuk sekali. Oke, terus selanjutnya setelah diminum ibunya. Nah, setelah itu baru diadakan namanya bobo timbang. Loh, orang pengantin ini nggak minum? Enggak. Yang minum cuma bapak ibu aja. Baru tahu kita. Iya. Itu tadi konteksnya untuk yang buka kawah kan hanya untuk pengantin yang di nikah pertama ya Mas. Jadi kalau yang katakanlah anaknya 3, ya toh, terus yang pertama nikah ya itu, yang di pertama itu aja. Yang kedua enggak perlu dibuka kawah. Gitu. Nah yang kedua nanti ada namanya bobo timbang. Bobo timbang. Iya. Itu prosesinya? Bobo timbang itu sama. Bapaknya cuma di tengah, nanti pengantin kakung dan putri itu dipangku. Dipangku. Ya, jadi dipangku ya di ini, di apa namanya? Betis. Nah, dipangku di betis. Dipangku? Iya, dipangku. Terus nanti? Nah, nanti ibunya juga bertindak lagi. Dipangku ditanya. Oh, ada dialognya. Iya, ada dialognya juga gitu. Ditanya sama ibunya. Piye Pak Ne? Lah dijawab lagi sama piye iki maksudnya? Kan dipangku kan itu kayak ibaratnya kayak timbangan gitu Mas. Abot ora ngono. Abot ora, abot endi gitu loh. Abot endi Pak Ne? Nah, piye Pak Ne abot endi? Nah, bagaimana Pak, berat yang mana? Nah, seperti itu. Dijawab sama bapaknya. Ngene, iki tak timbang kabeh padha abote. Kabeh padha anake, ayo direngkuh bareng. Oke, jadi itu, semua sudah dinyatakan seperti sama putranya sendiri. Iya, mantu. Sing pengantin prianya itu lebih gede. Oh iya. Si pengantin putri lebih gede. Yang penting ini disamakan. Sama. Ya. Jadi tidak kok terus pangko sing kakung rada besar, terus yang putri agak kurus. Pas ditanyain, enggak ya? Tidak. Karena filosofinya lebih ke menyamakan apa kedudukan. Jadi tadi kan ini orang luar yang datang ke keluarga melamar, terus ini disamakan. Jadi kamu sudah tak anggap seperti anakku sendiri, anakku juga sama seperti kamu. Jadi sudah sama setara. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Intinya seperti itu. Kemudian lanjutnya ada lagi, belum selesai. Jadi setelah nanti selesai, ada namanya dahar sekul walimah. Dahar sekul walimah atau dulangan. Dulangan. Iya, yang di luar tuh namanya dulangan. Jangan ya romantis Mas. Kali apa? Pengantin tuh nanti ada sesi untuk dulangke. Nah ini ya kadang lucu. Dulangke itu kan kadang sebenarnya kan pakainya tangan Mas. Tidak pakai sendok. Oh, pakai tangan ya? Iya, pakai tangan. Pakai tangan, makanya kan namanya itu sekul rendeng. Sekul rendeng itu wujudnya kepel. Adanya namanya sekul kepel juga. Oke. Nah itu, sekul kepel, karena bentuknya kepelan Mas. Kepel-kepel dikepel 1, 2, 3 itu, yang secukupnya mantan aja, sebesar mulutnya mantan. Jadi jangan terus sak susi ya. Kebesaran nanti. Setelah bobot timbang ini Bapak Ibu duduk di tempat. Ya, Oke, jadi yang di kursi pelaminan itu hanya kedua pengantin. Ya. Itu terus ada prosesi itu tadi dahar walimah. Dahar sekul walimah. Dahar sekul walimah. Atau dulangan. Sebenarnya untuk nasinya itu sudah dikepel. Sudah jadi dikepel. Kepel. Iya, itu kepel itu. Jadi sudah kayak dibuat kepelan tuh Mas. Itu nanti tinggal dimasukkan aja. Lawe apa Mas? Lah itu nyemanggakan. Bebas sebenarnya. Cuma kan kalau untuk memudahkan saja makanya dibuat kepelan. Seperti itu. Nek rendang ya apa Mas?
Monggo kalau tidak keloloten. Karena kan rendang itu kan jahe. pakai jahe. Bakdo Laos. Oke. Nah. Itu dimakan sendiri. Nah, itu nanti di istilahnya kan namanya dulangan, Mas. Dulangan itu nanti satu nyuapi satunya. Ini, Mas. Kalau ini nanti kayak makan manuk, Mas. Disuapkan. Ya, disuapkan gitu. Jadi yang pengantin kakung nyapi yang putri, yang putri nyapi yang kakung. Tapi gantian, tidak langsung pluk, nanti kelolotan semua malah. Itu cukup satu kali? Lah, monggo. Kalau misalkan untuk keperluan shoot, itu bisa diulang. Oh, gitu. Hanya keperluan konten ya, Mas ya? Bisa. Nek delalah mantannya luwe. Lah itu. Nggak, soalnya kesempatan. Ada beberapa itu yang prosesinya itu gini loh. Nah, itu sebenarnya juga agak menyusahkan sebenarnya, Mas. Karena gini, kalau apa namanya pakai istilah kayak gaya itu ya, Mas, kayak rantai itu ya. Nah, kalau memang tidak menyusahkan monggo, tapi itu kan hanya untuk keperluan foto juga, untuk konten juga. Tapi sebenarnya memang prosesinya itu disuapkan. Suapkan, betul. Disuapkan dan memakai tangan ya, Mas? Tangan, tidak pakai sendok. Terus? Kenapa pakai tangan itu sebenarnya ada filosofinya yang agak cenderung lekoh sebenarnya. Tapi tidak usah. Nanti ini yang kita ambil yang positif-positif saja. Pakai tangan. Terus ada minumnya, Mas? Ada. Oh, yes. Nah, itu nanti soalnya kalau makan tanpa minum aja seret, Mas. Iya, maksudku gitu. Iya. Makan rendang. Wah, keloloten seret ayo. Minumnya itu air putih atau? Ya, sebenarnya kalau yang difokuskan itu adalah air putih, Mas. Jadi Tirta Wening. Itu. Kenapa Tirta Wening? Karena itu merupakan suatu filosofi juga berkaitan dengan sama dulangan tadi. Jadi dulangan itu kan filosofinya adalah kerjasama antara pengantin kakung kompak dan putri, ya. Kompaknya. Jadi dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga itu tidak bisa hanya satu. Jadi harus berdua, kerjasama berdua supaya nanti rumah tangganya bisa berjalan lancar. Nah, untuk bisa berjalan lancar harus ada minumnya adalah air putih, air bening nih, Mas. Kalau air putih nanti susu. Tirta itu air. Tirta itu air, wening itu adalah bening. Bening. Okay. Jadi air bening itu aja. Sebenarnya ya yang disarankan air putih itu karena ada makna dan filosofinya. Ada. Delalah kan duwe banyu putih, banyu teh. Nah itu. Karena gini, kalau yang air putih itu kan filosofinya kan kanthi wening yang pikir. Oh, jadi ketika ada sesuatu harus dengan kejernihan hati dan pikiran. Okay. Jadi kalau ada masalah jangan terus daldel itu, harus dipikir dengan tenang, harus dengan istilahnya iki penake piye, direbuk bareng. Kan harus punya kejernihan batin, Mas. Kalau tidak daldel. Makanya pakainya air putih itu tadi. Sedalam itu ya, teman-teman. Oh, iya. Sebenarnya untuk prosesi adat Jawa pernikahan itu ada maknanya masing-masing. Ya, betul. Minumnya itu cukup sendiri-sendiri kan, Mas? Nggak perlu diminumkan kan? Diminumkan berdua. Oh, diminumkan berdua. Berdua, betul. Jadi satu tuh gantian seperti itu. Kenapa kalau tidak pakai teh? Ini tadi juga menarik. Karena kalau teh, nah ini nanti filosofinya lain. Karena teh itu kan kalau yang disajikan dalam pernikahan itu kan manis itu, Mas. Manis, pasti manis. Lah itu kan jadi filosofinya geseh, Mas. Kalau tadi harusnya dengan kejernihan pikiran, ketenangan batin. Lah kalau manis lah ini loh. Apakah harus dengan pemanis yang lain? Kan malah membuat masalah malah. Gitu tidak rasa. Pada di masalah. Jadi disarankan air putih. Tapi kalau itu nanti PR-nya Pambiboro biasanya. Kalau saya biasanya kalau pas ketika delalah melihat ada mantan kok pakainya pas waktu dulang kok pakai air teh, berarti pengantin itu baru istilahnya seneng-senengnya atau mencari memanasin gesang atau manisnya hidup. Jadi boleh seneng-seneng. Boleh alasannya Mas. Ya harus pinter, Mas. Dalang ra kurang lakon. Oke, setelah itu, Mas, setelah diminumkan. Ya, itu selesai ya, prosesi dulangan selesai. Ya, betul. Kemudian setelah proses dulangan. Setelah ada dulangan, ada lagi satu, yaitu adalah Tompo Gunokoyo alias kacar kucur. Nah, oke, Tompo Gunokoyo. Tompo Gunokoyo atau kacar kucur kalau bahasanya itu. Prosesinya? Prosesinya adalah ini. Nanti pengantin kakung akan menuangkan bentuk
bungkusan kayak kalpo gitu. Isinya ada beras kuning, wos jene atau beras kuning, terus ada empon-empon, terus ada lagi kacang kawak, ada deli kawak. Deli kawak itu artinya lama ya. Jadi yang sudah dimasak seperti itu. Kacang kawak, deli kawak, terus ada lagi arto cering, atau duit receh itu loh Mas. Itu arto cering, dan juga ya itu yang paling umum seperti itu. Ada 5 itu ya Mas? Ada 5 yang baku. Karena gini, itu juga punya filosofi semua. Gitu. Arto cering yang dari belakang aja ya. Arto cering itu merupakan lambang pertanggungjawaban. Nafkah. Sebagai kakung ya, memberi nafkah kepada pengantin putri. Itu memang harus itu, wajib itu, hukumnya wajib. Terus? Lalu ada lagi kacang kawak, deli kawak. Itu sebenarnya itu pelambang dari menyatunya 2 insan dan juga keluarganya. Nanti kan biasanya nanti pambiwur akan menjelaskan itu ya. Kacang kawak, deli kawak, rukuno kaya sanak, akura kaya sedulur. Ruku kacang kawak, deli kawak. Seperti itu. Jadi itu terus ada lagi empon-empon. Empon-empon itu adalah filosofi dari kesehatan. Karena empon-empon itu kan ada kayak jahe, ada kentul. Bebas ya? Berupa apa bebas ya empon-empon? Umbi-umbian potongan itu Mas, kecil-kecil itu. Jadi umbi-umbian kayak jahe, kencur, terus laos. Timun oleh. Oh timun jangan. Timun kan bukan empon-empon. Nah itu dipotong kecil-kecil, nanti dimasukkan jadi satu. Seperti itu. Jadi pelambang kesehatan. Jadi memang keluarga itu kan yang diharapkan adalah sehat, Mas. Jadi bagaimanapun kalau sehat ya berusaha untuk yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau sakit ya diupayakan bagaimana untuk menuju sehat lagi, kan seperti itu. Kesehatan yang paling utama. Nah, terus yang terakhir tadi adalah was jene. Was jene sebenarnya tadi juga sama seperti atau cering. Karena itu merupakan satu kesatuan. Jene itu kalau bahasa Jawa adalah kuning, seperti itu. Kuning. Kuning itu dalam Jawa merupakan warna yang melambangkan kejayaan. Nah, kejayaan dan dilambangkan dengan beras. Beras kan sumber pangan, Mas. Jadi dia berhasil memberikan nafkah dan juga sandang pangan. Itu. Diharapkan dia 100% tanggung jawab di sana. Betul sekali. Jadi dia juga bisa memberikan sandang pangan, bisa memberikan nafkah, dan juga bisa menjaga kesehatan keluarganya, terus bisa rukun dengan saudara, handetolan, dan juga masyarakat sekitarnya seperti itu. Ini konteksnya teman-teman itu kita membicarakan di Gagrag Surakarta ya. Jadi kalaupun dia makanan utamanya bukan beras juga enggak masalah. Jadi mungkin kan ini sebagai tanda atau sebagai simbolis saja. Ya simbolis saja. Itu. Jadi itu nanti kan dibawa tuh Mas, disuntak. Disuntak itu apa istilahnya? Dicur kayak. Dicur kayak porong. Itu istilahnya bahasanya itu ya disuntak. Disuntak itu kayak diarak brek. Nah, itu nanti ditampani oleh pengantin putri. Nah, pengantin putri nanti kan bawa itu Mas. Bawa namanya kloso kalpo. Kloso kalpo. Nah, itu ada yang cawuh juga. Cawuh itu distorsi. Ada yang ngarani klosonya itu bukan kloso kalpo. Kloso kalpo, tapi malah justru darahnya kloso bongko. Nah ini juga perlu diperhatikan juga, karena gini, ada bedanya mana kloso kalpo dan mana kloso bongko. Bedanya nanti pemakaian Mas. Kalau kloso kalpo nanti digunakan untuk pengantin itu, untuk nadai kacar kucur tadi. Tapi kalau kloso bongko itu amit sewu, itu untuk lamek mayat. Oh gitu ya? Iya, jadi harus dipahami betul. Kalau ada istilah MC atau yang menyebutkan kloso bongko, wah itu amit sewu. Apa manten itu abdi dongak kendang mati. Nah, kan juga nggak boleh. Iya, istilahnya penting sekali. Itu sangat penting. Ya. Walaupun MC-nya nggak cocok sama manten, jangan. Oh, nggak boleh. Udah boleh. Dicur kan dari pengantin pria ke pengantin wanita. Ya, diterima. Diterima. Lah terus itu nanti setelah di kaca kutu disuntak semua itu ditaruh dalam kloso kalpo tadi, lalu dibungkus.